Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tami. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini, Bu? Kabar? Baik, Bu. Iya. Agak kurang baik sedikit. Oh, iya. Baiknya Eh, hmm? 80%. Oh, Tidak baiknya 80%. 20%. Oh iya. Apa ini untuk kesibukan sekarang ini sedang sibuk-sibuk apa ini, Bu? Saat ini Bu, baru mengatur pembelajaran itu Bu agak susah saya Bu, karena banyak sekali Hmm. kegiatan di sekolah sehingga saya agak kesulitan mengatur Oh, kegiatan gitu. saya. Iya. Di sekolah saya Ba- juga kebetulan menjadi ketua tim RKAS, kemudian juga menjadi tim PPKS. Jadi agak bingung ini membagi-bagi waktunya, Bu. Iya, Bah, ini kelihatannya Bu Utami sibuk banget ya untuk kegiatannya banyak sekali. Ya, baik Bu Utami, seperti yang sudah kita janjikan ya, bahwa hari ini Bu Utami akan ngobrol ini ya, bincang-bincang dengan saya. Kalau boleh tahu, akan membicarakan tentang apa ini, Bu? Itu tadi, Bu, di mana saya tidak bisa membagi waktu ketika antara rumah dengan sekolah, di mana sekolah banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, kemudian di rumah juga menuntut saya harus ada di rumah juga. Intinya kesulitan saya membagi waktu, begitu Bu. Hmm, berarti nanti untuk tujuan bincang-bincang kali ini Bu Utami mengharapkan adanya jalan keluar ya Bu ya. Kita ada titik temu untuk sekiranya Bu Utami bisa menyelesaikan permasalahan Ibu tadi ya, yang yaitu masalah membagi Betul Bu. waktu antara tugas Semoga rumah dengan tugas sekolah. Ya, ya. Bu Utami, biar ini kita fokus bincang-bincangnya ya. Kira-kira butuh berapa waktu ini, Bu? Berapa lama? 15 menit cukup nggak, Bu? Cukup ya? Cukup Bu, 10 menit Oke. juga cukup Bu. Ah, Tidak ya, apa-apa. oke. Ya. 15 menit kita sepakati ya. Baik, Bu Utami. Tadi Bu Utami mengatakan bahwa Bu Utami mengalami kesulitan, permasalahan dalam membagi waktu antara tugas rumah dengan tugas sekolah. Nah, di sini saya ingin tahu nih, Bu, seperti apa sih sebenarnya sampai-sampai Ibu itu mengatakan bahwa saya ini kesulitan gitu, kesulitan membagi waktunya. Itu seperti apa sih kegiatan Bu Utami? Kegiatan saya itu lumayan padat, Bu. Jadi di sekolah saya jadi ketu jadi ketu istilahnya PLT kalau di kami, Bu. PLT itu pembantu, eee, PLT tata usaha. Sebenarnya itu bukan pekerjaan saya, tapi karena saya diberi sampiran itu, ya akhirnya, saya harus kerjakan karena saya sudah di SK sudah ada, artinya kalau sudah di SK itu berarti saya harus komitmen harus mengerjakan. Kemudian saya juga mengajar 24 jam, di mana saya harus mengajar praktek, menyiapkan peserta didik saya untuk mengikuti uji kompetensi. Dan ini adalah masa-masa di mana saya harus try out mereka, karena Desember nanti harus uji. Kemudian juga di sela-sela waktu saya masih menjadi ketua tim RKS sekolah. Kemudian saya juga masih menjadi ketua tim penilaian kinerja kepala sekolah saat ini. Sampai itu juga jadi PP ini Bu, jadi benar-benar luar biasa. Luar biasa sekali, banyak sekali ya Bu untuk kegiatan yang Ibu lakukan ini. Nah, Bu Utami, terus ini kan tugas sekolah ya Bu ya, tugas sekolah. Untuk apa? Tugas-tugas Ibu di rumah, seperti apa gambarannya sampai ini kok kesulitan membagi waktunya? Iya, karena di rumah itu juga saya tidak punya pembantu Bu, jadi semuanya saya kerjakan sendiri. Kemudian ada suami yang membantu saya, kemudian anak-anak saya, alhamdulillah tapi ada sisi plusnya, bukan anak saya sudah gede, jadi tidak membutuhkan
istilahnya kayak tadi saya berbunyi ya harus penanganan khusus gitu enggak ya, mereka sudah mandiri, yang penting kita rencanakan itu sudah bisa jalan, misalnya makan dengan ini, nah, tinggal di uang gitu sudah jalan Bu. Kalau yang di rumah insya Allah bisa terkondisi Bu. Cuman kadang-kadang saya letih di malam hari Bu, jadi ketika malam hari masih membuka laptop sebentar, kemudian saya baru istirahat, paling istirahat itu antara jam 9 sampai jam 3 harus sudah bangun lagi, jam 3 beraktivitas lagi, seperti itu Bu. Itu ya. Waktunya tidur sedikit. Oh, berarti di sini Ibu waktu istirahatnya sedikit ya. Harapannya Ibu dari kegiatan-kegiatan sekolah yang tadi Ibu sebutkan, sebenarnya kegiatan apa sih yang menjadi prioritas dari tugas Ibu yang utama itu? Kalau boleh memilih ya pastinya saya hanya mengajar saja Bu, mengajar 24 jam. Tapi kadang itu saya sendiri pun juga senang tantangan Bu. Jadi ketika saya itu mengerjakan banyak hal, itu saya juga jadi sehat, begitu motivasi saya ketika saya sebenarnya bisa mengerjakan hal banyak, kemudian itu sesuai dengan target yang saya inginkan, itu juga ada kepuasan sendiri dari diri saya, begitu Bu. Jadi insya Allah saya juga ikhlas mengerjakannya, gitu Bu. Jadi di sini Ibu sebenarnya juga suka tantangan ya Bu ya. Dengan begitu banyaknya tugas yang diberikan, itu memotivasi Ibu Tami untuk semakin berkarya ya intinya ya, semakin berkarya, dan itu adalah suatu tantangan yang juga Ibu sebenarnya menyukainya ya Bu ya, menyukainya karena itu membuat Ibu sehat, jadi lebih banyak bergerak gitu ya Bu ya. Nah, ya dari tantangan-tantangan yang Ibu lakukan ini, kira-kira mana ini Bu yang seharusnya itu tidak Ibu terima begitu saja? Artinya bahwa sebenarnya Ibu itu tahu sudah begitu banyak kegiatan yang dihandle oleh Bu Utami, tapi mungkin Ibu juga menerima tugas langsung diterima gitu ya Bu ya. Sebenarnya apa Bu motivasi Ibu ketika mendapat tugas langsung diterima, mendapat tugas diterima seperti itu Bu? Ya karena kita itu juga begini, tadi pertama karena saya suka tantangan ya Bu ya, ketika kita belajar di tata usaha, ternyata itu kegiatan yang luar biasa Bu. Jadi intinya itu kegiatan yang bertentangan sekali dengan guru, di mana kita mengurusi administrasi sampai dengan rumah tangga sekolah, dan itu benar-benar menguras energi. Dan saya punya rencana ya Bu ya, ke depannya, karena itu memang bukan tupoksi saya sebagai guru, dan saya memang guru itu adalah profesi saya. Maka di tahun depan saya itu punya rencana untuk resign dari KTU-nya, karena kebetulan di saya itu ada tata usaha yang saat ini memang benar-benar dia itu bisa memenuhi syarat sebagai tata usaha, dan kemarin dia memegang bendahara BOS BOP, namun sekarang karena BOP itu hanya pengelolaan rutin sehingga dia bisa menghandle menjadi KTU, PLT KTU. Demikian itu. Oh, Itu rencana jadi ke depan saya di tahun rencana ke 2020. depan 2024 Ibu merencanakan adanya petugas khusus ya, Ibu Khusus untuk akan PU. resign dari tugas tadi sebagai PLT tata usaha, dan ini akan menurut Ibu mungkin mengurangi sedikit beban yang Ibu Jelas, jelas sekali. Ibu rasakan Karena selama ini ya. iya, Ya karena begitu. saya juga sering ikut juga kalau ada kegiatan-kegiatan guru banggerak, kegiatan apa itu saya suka Bu. Jadi ya memang itu tadi memang guru yang tidak bisa tinggal diam. Kalau Iya, tinggal diam suka itu bergerak rasanya ya kok Bu ya. bergerak, Iya. tergerak menggerakkan. Tapi kok saya merasa ini bukan roh saya, ketika saya di PLT KPU itu saya bukan roh saya, meskipun Oh, iya. saya sudah 3 tahun di situ dan saya sudah belajar banyak, namun ini kayaknya bukan roh saya, Oh, bukan gitu. karir saya. Maka dari itu saya perlu untuk apa kita mengembangkan sesuatu yang kita sudah menguasainya, tidak perlu kita kembangkan lagi. Iya. Dan karena tidak ada imbasnya dengan karir utama saya. Begitu Iya. Bu. Tadi Ibu menyatakan ada rencana resign. Selain resign, mungkin Ibu ada rencana
tindakan bahwa ini untuk mengatasi masalah kesulitan membagi waktu. Selain tadi rencana resign, mungkin ada yang lain lagi, Bu? Ya, mungkin kalau nanti dengan irisan itu sudah pekerjaan sudah sangat berkurang sekali. Namanya KTU itu input semuanya. Nanti tadi termasuk tim RKS dan sebagainya itu eh, karena jadi KTU tadi. Kalau enggak, insya Allah hanya pekerjaan saya mengajar dan ikut guru penggerak itu atau kegiatan-kegiatan yang semacam ini itu ya menyenangkan menurut saya. Dan mungkin ya tadi selain mungkin tindakan saya hanya resign aja Bu. Kalau mengatur saat ini kalau mengatur jadwal pun sudah tidak bisa karena ini sudah terlanjur masuk di dalamnya. Kita yang bisa ya hanya kita nikmati, kita kerjakan sedikit-sedikit sebisa kita, tapi juga jangan pernah melupakan apa itu kesehatan kita karena bagaimanapun juga kesehatan itu sangat penting dan sangat berarti bagi diri kita sendiri. Baik Bu, untuk ini Bu, tadi rencana resign itu akan dilaksanakan tepatnya kapan ya Bu ya? Ya, rencananya kapan? Karena ini saya sudah 3 tahun, kemungkinan untuk 4 tahunnya itu kan di kami itu ada 4 tahunan sekali. Kemudian di tahun 2024 itu nanti saya yang resignnya akan di situ. Karena ketika saya akan di tengah-tengah tiba-tiba saja saya memutus pekerjaan itu namanya tidak bertanggung jawab. Begitu Bu. Oh iya, baik. Ibu tadi sudah mengungkapkan ya untuk permasalahannya yaitu Ibu kesulitan membagi Ibu-ibu ini waktu benar ya. ruangan kita. Saya sudah selesai. Iya Bu, sebentar. Nah, ini ada rencana bahwa Ibu akan melakukan resign. Ini adalah salah satu rencana yang awal ya Bu ya. Mungkin setelah itu akan ada rencana-rencana berikutnya ya Bu. Tapi ini yang akan dilakukan lebih dahulu oleh Ibu di tahun awal 2024 ya Bu ya. Sebagai tindakan untuk mengurangi tugas yang begitu banyaknya tugas yang dilaksanakan oleh Bu Utami. Kemudian Ibu ini komitmen Ibu mungkin ketika Ibu merencanakan untuk resign, kemudian ada semangat, spirit, dukungan dari teman-teman satu sekolah. Tiba-tiba barangkali Ibu nanti berubah pikiran lagi. Ini gimana ini Bu komitmennya untuk melaksanakan rencana ini Bu? Komitmennya kita tinggal merefresh ke belakang, kita ingat-ingat, oh dulu kok saya seperti ini, mau tak ulangi lagi. Kitanya nggak mungkin ya. Pada intinya saya tidak mau kecebur pada jurang yang sama. Oh ya, iya. Iya. Baik Ibu, bagaimana perasaannya Ibu sekarang? Saya sudah lega Bu ketika saya sudah menyampaikan apa yang menjadi unek saya dan kemudian saya bisa menemukan kembali permasalahan saya bahwasannya pada intinya memang saya harus resign, kita tidak boleh semua kita kerjakan sendiri karena kita itu semakin ke sana usia kita akan semakin bertambah sehingga kita perlu untuk menata hidup kita tidak mungkin dan masih ada generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus kita yang akan menggantikan posisi kita begitu. Iya, terima kasih. Merefleksi diri saya sendiri. Merefleksi Bu ya, itu salah satu usaha Ibu Utami ya, Bu Utami untuk selalu mengingatkan diri akan komitmen-komitmen maupun tugas-tugas yang sudah dilaksana menjadi tanggung jawabnya. Baik Ibu, saya rasa ini sudah 15 menit, udah cukup ya Bu ya? Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Dengan permasalahan saya dan sekarang saya sudah merasa nyaman. Ya, saya tunggu ini ya Bu ya untuk berarti di awal tahun depan ya Bu setelah ada kabar Ibu resign seperti apa. Nanti saya dikabari lagi ya Bu ya, kita bincang-bincang kembali ya Bu untuk kelanjutan dari perkembangan waktu yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik, bisa membagi waktu antara tugas rumah dan tugas sekolah. Saya tunggu ya Bu kabarnya. Bulan depan ini ya Bu ya. Bulan depan kita ketemu lagi ya. Nanti kemungkinan tahun depan juga. Oh ya, tahun depan ya, tahun depan di. Ini saya akan Oh iya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa Bu. Iya Bu, ada kamera ya Bu.
Terima kasih.